Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada, hari ini kami disiarkan langsung dari Masjid Al-Muhajirin Perumnas 1 Bekasi. Dan buat Anda yang baru bergabung, tema kami adalah mengenai harta ya. Harta yang Allah titipkan kepada kita ini, apakah ini amanah atau malah ini jadi sumber fitnah? Tadi kami sudah mengulas membahasnya, yaitu dari surah Al-Isra ayat ke-26 dan 27. Tadi bicara mengenai bagaimana kita memberikan harta kita kepada kerabat kita. Mengeluarkan harta kita kepada kerabat, kepada fakir miskin dan juga ibnu sabil ya. Dan di ayat selanjutnya yang akan kita bahas adalah ayat ke-28 dan 29. Dan untuk kesempatan kedua ini akan kita dengarkan tausiah dari guru kita, yaitu Kiai Haji Nur Fadilah atau Ustadz Tile. Pada Ustadz Tile kami persilakan. Fadol Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'du. Yang mulia guru kita Habibanal Mahbub Habib Muhammad Syahab dan host kita Habib David Khalik, luar biasa, doain biar panjang umur, amin, sehat afiat, amin, insyaallah ilmu beliau manfaat buat kita semua, amin. Segenap jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin Perumnas 1 Kayu Ringin Bekasi, dan segenap pemirsa Cahaya Hati iNews yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjuti tema kita kali ini, hartamu amanah atau fitnah. Dari ayat yang ke-26, 27 dan sekarang masuk ayat 28, 29 surah Al-Isra. Bahwa setiap kita Allah berikan kelebihan baik berupa harta maupun ilmu. Jadi hartamu bisa menjadi amanah atau fitnah. Habibana telah menjelaskan bahwa setiap harta yang kita punya ada hak orang-orang yang memerlukan bantuan uluran tangan kita. Ya Bu. Di sini kita diajarkan supaya jangan pelit, jangan medit, koret, buntut gasiran. Jadi hartamu itu ada sebagian milik orang lain. Sebagian milik ada hak anak yatim, fakir miskin. Maka diajarkan kita supaya hidup berbagi agar harta kita jangan menjadi fitnah. Sebab orang mencari harta, duit banyak, harta banyak, ibu. Pertanyaan kubur nanti dua. Hartamu kau dapat dari mana dan kau belanjakan kemana? Depan belakang kita ditanya, bang. Ya kan?
Maka ada orang miskin, ada orang kaya. Ini bentuk daripada kebesaran dan keadilan Allah. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Ya Bu? Maka ketika kita lagi ada butuhnya, perlu dengan orang yang memerlukan, perlu dengan mereka yang berkelebihan harta, bagaimana caranya? Di sini dijelaskan, jangan pernah kita menolak dengan cara yang kasar ketika ada orang butuh dengan kita, tapi mereka ini nggak percaya kalau kita punya duit. Kan ada aja ngomong temen, ya Allah dia mah enak mulu. Kata yang naik sedan enak bener, tukang beca tidur di bawah pun anteng banget, nggak ada yang dia pikirin. Kata yang tukang beca lain lagi, enak banget naik sedan, adem, ada AC-nya, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Padahal yang naik sedan puyengan lagi Bu, kenapa? Dikejar-kejar KPK. Kenapa? Ada sesuatu empati buat kita untuk memberikan sesuatu. Surah Al-Isra ayat 28 menyatakan ketika kita ada diperlukan orang lain, bagaimana caranya? Orang nyangka kita kan, ya Allah ada aja. Kan kadang lain di masyarakat, minta ya minta, minjem ya minta. Ya Bu, keseringan minta malu ngomongnya, gue minjem dah sama lo. Tuh, padahal saya minjem minta juga enggak ganti. Maka diajarkan kita berbagi. Artinya apa? Harta yang kita punya, kita miliki, ini semua haknya ada anak-anak yatim, fakir, miskin. Maka wahai kau orang-orang kaya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu kemuliaan akhlaknya dirawi kita baca. Wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul itu orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi sama orang susah sayang. Makanya Nabi sampai berdoa Bu, Allahumma ja'alni miskinan wasyurni fi zumratil masakin. Ya Allah jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Tuh, ini doa yang gak pernah kita baca. Ayo, pernah doa begitu? Kita mah gak pakai doa begitu, emang udah turunan. Engkong miskin, bapak miskin, ya kan? Sampai jatuh di anak miskin juga. Keblangsak pisan udah Bu. Ya Allah lengket banget miskin sama kita. Nabi cinta artinya mau berbagi dengan mereka, orang yang membutuhkan. Bahkan Rasulullah Bu nyuruh kita, idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang masih terbalik. Giliran orang kaya yang undang terburu-buru. Banyak kan begitu di kampung masih. Ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar sampai 1000 aja baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Orang makannya enak-enak. Giliran yang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar udah. Lah kelar udah. Dia pikir beseknya kuntet. Paling dalamnya telur ayam negeri sama bihun begitu. Iya. Allah bilang jangan kau jadikan tanganmu itu sebagai pengikat lehermu. Artinya apa? Jangan pelit, Bu. Dan juga jangan terlalu loyar banget. Duit habis semuanya buat yang poya-poya. Kita diajarkan supaya apa? Yang berkelebihan bantu dengan yang kekurangan. Maka Rasulullah mengajarkan itu. Jangan sampai kita ini hidup nggak enak sendirian. Kaya disebut kaya, ada yang miskin disebut atasan, ada bawahan. Nggak mungkin Bu ada atasan kalau nggak ada bawahan. Lah coba ibu pakai baju atasan doang. Wah. Semua kita diajarkan melalui Quran, jangan pelit, jangan terlalu berlebihan, benar? Lah, iya, bantu mereka. Makanya kalau ada orang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, pelit sama yatim, pelit sama orang miskin, ntar juga duitnya habis dimakan sama dokter.
Iyalah, dia berobat kena gula, liver, jantung, stroke, ya kan. Mati enggak, hidup enggak, nangkrak aja di atas bale. Ya Allah, makan disuapin ya Bu. Digotong, pakai kursi roda, didorong, dijemur, 7:30 sampai 9 masukin lagi, ya kan. Pas jemur anaknya lupa ngangkat, yo. Anaknya main game aja. 11:30 baru ingat, ya Allah bapak belum keangkat. Bapaknya ulan kering. Nah, Masya Allah kita hidup pengen berbagi. Karena udah dikasih kode, saya suruh turun. Makasih. Masya Allah. Bapaknya dijemur, ingetnya jam 12 siang. Naruh jam 9 udah garing itu Bapak. Silakan. Yang mau bertanya angkat tangannya silakan. Silakan. Masya Allah, silakan Bapak, boleh. Ini Bapak nggak dijemur kan? Silakan Bapak, namanya dan pertanyaan. Maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, nama saya Mizan dari Masjid Al-Muhajirin Permata 1 Bekasi. Luar biasa, subhanallah, tausiah Ustadz kita hari ini sungguh menambah wawasan dan pencerahan bagi kita semua yang hadir di majelis ini. Berangkat dari tausiah Ustadz tadi, saya ingin menyampaikan pertanyaan. Kadang-kadang kita ini sudah berbuat baik kepada seorang yang membutuhkan, termasuk di dalamnya adalah memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan. Namun pada saat jatuh tempo, tidak jarang justru yang minjam itu lebih galak dari kita kalau kita tagih. Demikian Ustaz, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, kayaknya pengalaman pribadi nih ya Pak ya. Soalnya ngomongnya sampai penuh penghayatan. Giliran nagih galakan dia dari gua. Makasih banyak Bapak. Assalamualaikum. Silakan ya. Jadi pertanyaannya, Bapak mau nagih. Udah jatuh tempo. Terus agak susah gitu Pak. Galakan yang ditagih. Galakan yang ditagih. Nah, iya. Itu bagaimana sikap kita gitu. Iya. Ya. Jadi Bapak ini karena sering minjemin sama teman, sama saudara, apalagi sama sahabat ya. Kadang-kadang memang begitu dalam hidup dan kehidupan. Teman kita, Bu, ada yang temen yang bisa nyenengin kita. Jangankan dia berbuat baik, dia datang kumpul sama kita aja bawaannya seneng aja. Ah, dia nyampe nih, kadang-kadang gak ada dicariin kemana ya si Fulan ya, resep nih kalau ada dia. Tapi ada temen Bu, yang kita lagi seru-seru ngobrol, nyampe dia. Nyampe Bu. Apa kata dia? Nyampe lagi dia, rese dah nih. Habis dah. Nah. Dan kadang-kadang yang dipinjemin gak tahu diri, ya kan? Kita seringnya begitu Bu, sama saya sering ngerasain banyak yang pada minjem tat. Iya kita kasih, cuman kadang-kadang kita lagi susah, mau nagih, susah banget. Sampai marah-marah, Bu, Bu, kesel banget. Sikap kita apa? Ikhlasin aja udah Pak. Nah iya bener. Ya kalau gede mah kita tagih terus, kalau duitnya gede. Kalau cuma sekedar 100, 200, 500 sudah saya ikhlasin aja. Artinya apa? Sikap kita itu berikan jawaban yang terbaik, jangan menyakiti dia. Padahal kita udah gondok banget Ya ilaha illallah. Jadi kita berikan ikhlas. Mungkin ada harta yang kita cari, yang kita dapat dari harta yang tidak baik, dari yang subhat, maka banyak diambil dengan cara minjem. Maka kita sadar diri, insya Allah itu yang terbaik. Kalau memang jumlahnya gede, sampai miliaran begitu lah, pakai lawyer. Ya Bu, pakai pengacara suruh tagih. Bila perlu pakai debt collector, ya yang badannya gede gemuk. Saya kan keren nih, keren peng, ya kan.
Nah itu barangkali Pak jawaban ya. Jadi kalau hal yang kecil, kalau memang duitnya jumlahnya kecil, ikhlasin aja. Insya Allah ada rezeki yang datang kepada kita lebih dari apa yang kita utangin sama mereka. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz. Kuis. Baik pemirsa, tadi kita udah dengarkan jawaban dari Ustadz ya mengenai orang yang kita utangin tapi nagihnya susah. Mungkin bisa jadi tuh orang emang belum ada duit. Cuman yang diutangin juga, yang diutangin jangan galak ya kan ya. Ya bilang lah saya belum bisa Pak, minta tempo baik-baik. Atau misalnya memang belum ada, telepon, kasih kabar belum bisa bayar gitu. Tapi niatnya tetap satu, utang harus tetap dibayar ya. Baik, jangan kemana-mana, kita akan berbagi keberkahan setelah ini tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.